bekas ikan bakar dan seterusnya. Kalau kita pakai sunlight itu sesuai dengan ketentuan, insya Allah semua noda-noda rasa kaci itu akan terangkat. Dengan apa? Dengan sunlight yang kita gunakan. Demikianlah Ramadan. Bagi mereka yang benar-benar menggunakan dan memanfaatkan Ramadan dengan tepat, Ramadan akan berfungsi sebagai sunlight. Ramadan akan berfungsi sebagai laundry. Ramadan akan berfungsi seperti amplas yang biasa kita gunakan menggosok kalau ada sesuatu yang berkarat. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini sekurang-kurangnya ada 3 amalan yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Apabila amalan itu kita lakukan dengan istiqomah, bisa mengangkat noda yang menutupi hati kita. Yang pertama, Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya Pak 2 minimal. 1, dia puasa, syarat pertama imanan, didorong oleh ada keyakinan. Keyakinan apa? Sekurang-kurangnya saya yakin ya Allah, tahun depan belum tentu saya ketemu Ramadan. Ya Allah, jangan sampai Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat saya. Saya yakin ya Allah bahwa yang meninggal itu memang banyak orang tua, tapi tidak jarang juga orang meninggal usianya relatif muda, sebab kematian tidak pernah diduga dan disangka. Ada keyakinan seperti itu. Manakala sudah ada keyakinan seperti itu, maka syarat kedua, orang-orang yang akan diampuni oleh Allah dengan datangnya Ramadan, wahtisaban. Setelah dia beriman, dia laksanakan puasa itu dengan penuh kehati-hatian dan penuh semangat, keikhlasan untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung hadis ini apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Artinya diangkat semua noda-noda yang nempel di hati kita. Diangkat. Siapa yang angkat? Allah. Dengan cara apa? Dengan cara datang Ramadan atau sunlight apabila kita gunakan dengan baik. Maka apabila kita puasa Ramadan, kemudian didorong oleh rasa keimanan kepada Allah, lalu kita laksanakan puasa itu dengan kehati-hatian, insya Allah Nabi katakan noda dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan pertama Bapak Ibu, supaya dosa kita diampuni oleh Allah dengan datangnya Ramadan, mari kita berpuasa dengan didorong keimanan kepada Allah dan dilaksanakan dengan hati-hati. Yang kedua, Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim, "Man qama Ramadan." Barang siapa yang qama Ramadan. Qama dalam hadis itu adalah, kata para ulama, salat sunnah tarawih. Barang siapa yang salat sunnah tarawih, syaratnya 2, imanan. Dia laksanakan tarawih itu benar-benar didorong oleh rasa keimanan kepada Allah. Dia lakukan tarawih itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Tarawih diambil dari kata istirahat, atau Indonesia bilang istirahat, yakni sholat malam
setelah Isya di bulan Ramadan sampai menjelang waktu fajar atau subuh, yang setiap 2 rakaat mesti ada istirahat atau istirahat. Jadi manakala kita laksanakan tarawih, tidak terlalu buru-buru, Pak. Tidak seperti, maaf, ada satu musola di Jawa, Pak, bisa dinonton di YouTube, dia sholat tarawih 20 rakaat 7 menit, kambuh rematik. Tarawih 20 rakaat 7 menit. Saya nonton berulang kali, Pak, videonya. Begitu dia takbir baca basmalah langsung waladhdallin. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Baru pemupuknya, Pak, surah yang paling panjang, surah Yasin, tapi hanya 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar. Belum piruku jamaahnya, imamnya sudah berdiri. Saya pastikan doa rukuknya itu sekurang-kurangnya cara membacanya subh, 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 subh. Kalau kita baca dengan baik, Pak, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tidak mungkin secepat itu. Subh, subh, subh. Hadirin yang saya muliakan, man qama ramadhana imanan, siapa tarawih, siangnya dia puasa, malamnya tarawih. Tarawihnya yang mana? Imanan. Karena keimanan dia berhati-hati. Kemudian wahtisaban, dia tidak peduli malam genap atau malam ganjil, Pak. Wahtisaban, pokoknya tarawih. Doanya sejak malam pertama, Allahumma antas salam, sampai malam terakhir. Jangan seperti di Makassar, Pak, ada sebagian masjid 3 malam saja dia baca doa Allahumma antas salam, malam berikutnya, Pak, Allahumma lantas jalan. Saf di masjid sudah mulai ada kemajuan, safnya semakin maju, Pak. Kenapa? Memang dia tarawih tapi tidak wahtisaban. Siapa yang tarawih imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diangkat dosanya oleh Allah dengan deterjen yang diberi nama Ramadan atau Ramadan. Jadi jangan kita bermimpi piring itu akan bersih sendiri walau sunlight sudah ada di depan. Jangan bermimpi Ramadan itu walaupun dia datang Allah ampuni dosa kita. Kalau siangnya kita kaluru, malamnya kita terkena penyakit al-kutu wal malasu. Bagaimana mau diampuni oleh Allah kalau siangnya tidak puasa? Ada orang rambutnya sudah putih, puasanya sampai duhur. Gitu ditanya, Pak, kenapa begitu? Inilah yang diajarkan orang tua dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang saya muliakan, ini amalan kedua, terakhir. Amalan yang bisa kita lakukan dengan datangnya Ramadan dengan cara apa? Wa ahsin ala biwaladih, menata ulang atau memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan ayah ibu kita. Diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tabrani, di akhir bulan Sya'ban Nabi naik mimbar, Pak. Tiba-tiba ia pun mengucapkan amin salasa marrah, amin 3 kali. Satu di antara aminnya Nabi, Pak, Jibril berdoa, ya Allah, janganlah Kau ampuni dosanya umat Muhammad yang berjumpa Ramadan tapi tidak baik hubungannya dengan ayah ibunya. Jibril berdoa, Nabi bilang amin. Nassami, Pak, doanya Rasul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kata Jibril, jangan ampuni dosanya umat Muhammad yang ketemu Ramadan
tapi tidak baik hubungannya dengan ayah ibunya. Kalau hanya sekedar baca Quran, gampang Pak. Kalau hanya sekedar tahajud, insya Allah tidak susah. Tapi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah harus kita berbakti dan berbuat baik kepada ayah ibu kita. Apa alasannya? Demi Allah, tidak ada seorang Jokowi dan bupati di dunia ini melainkan ia pernah terlahir dari rahim seorang perempuan yang dinamakan ibu. Demi Allah, tidak ada jenderal di dunia ini Pak, melainkan ia pernah diceboki dengan tangan seorang perempuan pada saat ia masih kecil. Perempuan itulah kita panggil ibu. Demi Allah, Pak Imam tidak akan bagus bacaannya tadi, melainkan sejak kecil ibu bapaknya siang malam selalu mendoakannya supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka apa kata Nabi? Nazartul walad ala biwaladi, melihat wajah orang tua ta 1 menit khairun min khatmil Quran salasa marrah. Pahalanya di hadapan Allah jauh lebih besar daripada hatam Quran ya 3 kali berturut-turut. Melihat wajah orang tua 1 menit jauh lebih besar pahalanya dibandingkan hatam Quran 3 kali berturut-turut. Anak-anak kita sekarang Pak rata-rata tidak mau dilihat nih wajah orang tuanya. Yang dilihat apa Pak? TikTok. Duduk orang tuanya di sampingnya, apa nak bikin? Magese. Kapan dia lihat wajah orang tuanya? Kalau pulsa datanya habis. Pun kalau dia pamit sama orang tuanya, dia cium Pak tangan orang tuanya, tapi tidak menggunakan alat penciuman, tidak hidung, nah tempel di pipinya. Tapi kalau pacarnya Pak dibolak-balik tangannya dicium. Astagfirullahaladzim. Adik-adik saya, anak-anak saya, kata Imam Al-Ghazali, orang dicium tangannya cuma 3 syarat. 1, boleh jadi dia adalah ayah ibu kita, maka kita cium tangannya, salah satu bentuk lil ihtiram, mapatabi kepada mereka. 2 adalah al-alim, guru kita. Guru itu dianjurkan dicium tangan. 3 adalah asyuyukh, orang yang kita tuakan. Boleh jadi karena usianya atau boleh jadi karena jabatannya, tapi dia adalah pejabat baik. Begitu ketemu kita cium. Untuk apa? Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pacar haram dicium tangan. Ya, ini adik-adik saya, jangan cium tangan pacarnya. Kenapa? Belum tentu dilamar kita. Tapi kalau mama tak bapak tak, ya dianjurkan dicium. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan amalan yang ketiga ini Pak, jangan membuat kita abai dan lalai dengan tadarus sampai lupa kita luangkan waktu untuk mendoakan ayah bunda kita. Jangan sampai kita terlalu rajin iktikaf di masjid sampai kita lupa mendoakan ayah bunda yang pernah melahirkan dan membesarkan kita. Semoga Allah gerakkan hati kita untuk terus mengingat petuah-petuah yang mulia dari ayah bunda kita, sehingga kita mendapatkan ridho Allah kelak di sisinya. Karena ridho Allah tergantung ridho ayah dan bunda kita. Demikian, semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.